قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Indonesia cinta Quran. Kami punya mimpi agung nan mulia. Bertekad hapus kegelapan di negeri tercinta. Meneranginya dengan kalam cintanya. Pandemi tak menyurutkan azam di dada. Demi sampaikan hidayah Quran. Ya, memang masih butuh banyak tenaga. Kami pun gigih mencetak generasi cinta Quran. Sungguh sukacita kami rasa. Dalam rentang waktu yang tak lama. Bersama mereka, misi mulia akan mewujud nyata. Kami ingin bersama sahabat menuju surga. Mengorbankan yang paling dicinta. Menjemput janji Sang Pencipta. Atau dengan memberikan cinta sepenuh jiwa. Untuk saudara kita yang lemah tak berdaya dan dirundung nestapa. Cukupkah semua itu mengantarkan ke jannahnya? Masih jauh dari sempurna karena berbagai kebaikan. Masih dalam deret antrian. Menanti untuk segera ditugaskan. Ribuan rumah Allah menunggu untuk dimakmurkan. Karena dari sanalah kami bermula. Siar cintanya bergema melintasi semesta. Kami hadir menjadi sahabat sejati. Meski semua dibatasi, terkurung ruang isolasi. Namun langkah tak boleh menepi. Pada tangan-tangan derma pengulur asa, berkat sahabat, perjuangan ini masih ada. Hatur kasih kami tak terhingga. Semoga terbalas pahala dan limpahan cinta darinya. Percayalah. Indonesia cinta Quran. Indonesia cinta Quran. Indonesia cinta Quran. Akan jadi kenyataan. Sepenuh hati kami lanjutkan. Namun semua ini tak akan mampu kami tuntaskan. Tanpa ulangan Dan ketulusan sahabat cinta Quran. Menapaki jejak perjuangan. Wujudkan Indonesia cinta Quran. Inilah masyarakat Indonesia. Masyarakat luar biasa dengan beragam suku, bahasa, warna, dan ragam kegiatan kesehariannya. Mereka yang bekerja, mengenyam pendidikan, merawat keluarga, sampai menyalurkan hobi untuk kepuasan. Terus, bagaimana mereka bisa mendekatkan diri dengan Quran di tengah ragamnya kegiatan mereka? Inilah tugas kami. Ya, kami, Cinta Quran Call. Melalui program 15 menit untuk Indonesia. Cinta Quran Call menghubungkan setiap orang dari kalangan manapun, dengan latar belakang pendidikan apapun, agar mendapat kesempatan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Untuk memastikan itu semua terjadi, puluhan asatis dan asatizah siap untuk hadir melayani ribuan masyarakat Indonesia yang ada di kota ataupun di daerah. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Dipandu oleh kami, pengguna layanan bisa menentukan haknya mengkaji Al-Quran 15 menit per harinya tanpa biaya sepeser pun. Dengan Cinta Quran Call, kajian Quran bisa dilakukan kapanpun, dimanapun.
Demi memberikan layanan Quran yang terdepan, kami tak henti berinovasi menggunakan teknologi untuk mendukung berbagai perubahan dan kemajuan yang memberi dampak positif bagi masyarakat tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saat ini kami sedang membangun ekosistem dan bertransformasi dari kajian by phone menjadi kajian online dengan fitur audio dan visual. Berbagai kajian digital pun dikembangkan agar masyarakat Indonesia bisa merasakan pengalaman digital yang berkualitas. Inilah Alhamdulillah pagi ini saya di hari pertama di Sulawesi Selatan, insya Allah akan mengadakan training IPBQ Indonesia Bisa Baca Quran. Tempatnya adalah di Tondo Tua, Pinrang. Mohon doanya dari sahabat Cinta Quran, semoga training ini bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa perjalanannya, sampai motor saja tidak mampu melaluinya. Luar biasa rutenya, ya. Harus ditempuh dengan sepeda motor. Bagi uku. Ya. Tadi setelah guru-guru dari guru yang saya sebut ternyata masih ada yang salah. Satu-satunya kita mesti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya, kesuciannya, rahasianya hingga kiamat.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal ibadah yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman muslimah pada ruang online gitu ya, ruang virtual kita pada malam hari ini yang insya Allah akan kita gunakan bersama untuk menuntut ilmu dan berdiskusi bersama nih dengan pemateri kita pada malam hari ini. Baik, mungkin sambil menunggu teman muslimah yang lainnya gitu ya, kita mungkin bisa siapkan untuk catatan, buku catatan, pena, atau mungkin mencari tempat yang nyaman atau suasana yang menenangkan gitu ya, atau sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua gitu, gimana nyamannya dalam menuntut ilmu. Baik, karena sudah mendekati pukul 19.35, mungkin akan segera kita buka. Baik, sebelumnya saya ulangi lagi untuk salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya, sehingga kita dimudahkan nih untuk berkumpul bersama, walaupun secara online gitu ya, dalam kajian kita dari kelas muslimah dan juga dari Cinta Quran Foundation. Nah, selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, sebelum lanjut nih kawan-kawan dan teman muslimah, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Dia Abidah Hanum yang pada malam hari ini diberikan amanah untuk menjadi MC dan moderator membersamai teman-teman dalam kajian malam hari ini. Nah, kemudian mungkin saya akan membacakan terkait susunan acara yang akan kita lalui bersama seperti itu. Pada malam hari ini kita akan ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, kemudian akan masuk sesi inti atau materi dari Ummu Yusuf, kemudian akan ada sedikit penyampaian, lanjutkan tanya jawab, kemudian di penghujung akhir nanti ada doa dan dokumentasi, lalu baru penutupan.
Nah, mungkin untuk mempercepat waktu juga ya, barangkali ada kawan-kawan muslimah di sini yang mungkin besok nih udah harus bekerja lagi di hari Senin walaupun mungkin udah mulai libur gitu ya. Atau mungkin ada yang sedang mengerjakan tugas sehingga kita bisa optimalkan gitu, efektifkan gitu waktu malam hari ini. Nah, marilah teman-teman kita masuk ke sesi pertama. Marilah kita bersama-sama membuka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tilawah gitu ya, yang akan dibawakan oleh kawan kami. Ya, apakah Kak Nur udah masuk? Halo, Assalamualaikum Kak Nur. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Oh iya, mungkin apabila nanti dalam perjalanannya suara saya hilang atau mungkin mengecil, mungkin bisa dikabari via unmute gitu ya, atau mungkin via chat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam tilawah gitu ya, sebagai acara kedua kita gitu ya. Karena kebetulan Kak Nur ini berhalangan karena tadi sempat terkendala sinyal, mungkin ada kawan kami yang lain yang akan menggantikan. Mungkin Kak Fatwa. Baik, kepada Kak Fatwa dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dea atas kesempatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir faida nukira fin naqur fadalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Insyaallah. Terima kasih Kak Fatwa atas pembacaan Al-Qur'annya. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Semoga dengan dimulainya kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan Al-Qur'an, kita diberikan kelancaran, kemudahan dan tentu saja keberkahan gitu ya dalam kegiatan menuntut ilmu kita pada malam hari ini. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk nih pada sesi inti gitu ya, berupa materi gitu. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu siapa pemateri seru, kece yang malam hari ini akan bersama kita gitu ya. Nah, beliau adalah Umu Yusuf yang merupakan pengisi dari kajian perkantoran dan majelis taklim cinta Quran. Nah, mungkin bisa dilihat juga nih pada layar teman-teman muslimah semua, ada visi beliau yaitu mengembalikan jati diri umat sebagai umat terbaik. Kemudian ada bidang yang ditekuni beliau yaitu berada di Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada beberapa pengalaman dalam mengisi kajian gitu ya, tentu saja bisa dilihat ada banyak sekali nih dari perkantoran atau perusahaan gitu ya yang sering beliau isi gitu. Nah, terkait dengan materi kita malam hari ini gitu ya, yang mungkin teman-teman muslimah juga sudah membaca dalam poster yang di post mungkin dengan IG
kelas muslimah atau mungkin dibagikan oleh teman-teman yang lain gitu ya, tentang balancing the dunia and di akhir. Nah, mungkin menjelang Desember akhir seperti ini, menjelang akhir tahun, ya walaupun tidak ada perayaan khusus gitu ya, tapi kadang memang ada periode tertentu di mana lebih kena gitu istilahnya kita untuk membicarakan resolusi, membicarakan rencana, membicarakan cita-cita, pencapaian dan semacamnya seperti itu. Nah, mungkin materi pada malam hari ini, diskusi pada malam hari ini bisa membantu teman-teman nih untuk mendapatkan insight. Oke, kira-kira tahun besok atau mungkin bisa dimulai dengan hari besok gitu ya. Apa sih yang kira-kira bisa kita resolusikan gitu ya? Apa yang akan kita lakukan atau rencanakan gitu terkait dengan balancing gitu ya antara dunia kita dan akhirat kita begitu. Mungkin kita sapa dulu nih dari beliau Ummu Yusuf. Assalamualaikum Ummu Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mbak? Iya, jelas alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ummu Yusuf? Alhamdulillah khair, Mbak Dea. Mbak Dea gimana? Alhamdulillah, baik juga. Oke, mungkin dengan waktu gitu ya, karena sekarang sudah mulai menuju di jam 19.45-an, kurang sedikit gitu ya. Mungkin kita langsung aja mungkin ya kepada Ummu Yusuf, dipersilahkan gitu untuk waktu dan layarnya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada akhwati semuanya yang sudah hadir di majelis ini. Sebelumnya saya mau pastikan nih Mbak Dea, saya sampai jam 20.25, benar? Benar ya? Baik. Oh iya, maaf belum di unmute tadi ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita buka dulu dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin ya Allah, semoga Allah tunjukkan ya petunjuk untuk kita, berikan hidayah untuk kita, Allah tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin Allah. Baik, karena waktu juga seperti yang diingatkan tadi ya, kita berusaha efisien. Saya akan mulai. Always. Sudah di-share materinya? Boleh di-share screen, dibantu share screen. Baik, alhamdulillah. Apa kabarnya teman-teman semua di sini? Masya Allah, saya serasa muda lagi. Mungkin saya yang paling berumur di sini. Insya Allah dalam keadaan sehat semua, tidak kurang suatu apa ya, senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin, Allahumma amin. Kita akan membahas tentang resolusi tahun 2022. Tadi sudah dijelaskan, Masya Allah ya, bahwasanya kali ini kita berupaya memanfaatkan momen di mana kita punya banyak waktu untuk merenung ya, akhir tahun 2021 itu kita punya banyak waktu untuk merenung apa yang sudah kita lalui dan kita membuat satu kebaikan berikutnya gitu ya, karena orang muslim itu dikatakan merugi kalau saja hari ini sama dengan hari sebelumnya sudah dikatakan merugi, apalagi kalau lebih buruk daripada sebelumnya. Boleh dibuka di slide pertama. Ya, ini saya ada intermezzo sedikit. Semoga tidak ada yang di sini yang menghadapi kondisi seperti ini ya.
Ini menarik. Jadi resolusi ini tahun 2018 sudah lewat lama sekali. Cuma mudah-mudahan saja kondisi ini tidak menimpa kita. Dikatakan resolusi 2018 adalah melanjutkan resolusi 2017 yang disusun sejak tahun 2016. Setelah direncanakan mulai 2015 dalam rangka menjalankan strategi 2014 yang sudah dicita-citakan sejak tahun 2013. Padahal sudah terpikir tahun 2012 untuk dijalankan sejak tahun 2011. Apa yang terjadi ketika ini yang kemudian dihadapi oleh seseorang? Ya Allah, gitu ya. Berarti jangan di tempat, gitu. Apa-apa yang sudah diniatkan sejak awal itu, bahkan 7 tahun kemudian, 28 tahun kemudian belum tentu, belum juga terlaksana. Ini sungguh miris ya, sungguh menyedihkan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kondisi seperti ini. Maka ini sebagai reminder saja, pengingat, naudzubillah, jangan sampai kita dalam keadaan seperti ini. Baik, di slide berikutnya, saya ingin ingatkan teman-teman bahwasanya kita sebagai orang yang beriman itu Allah contohkan ya, sebagaimana pohon kurma. Ya, di surat Ibrahim ayat 24-25, Allah berfirman yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Seperti pohon yang baik, akar yang teguh, dan cabang yang menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Di dalam tafsir surat Ibrahim ayat 24 dan 25 disebutkan di sana bahwasanya dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah la ilaha illallah, ketika seseorang itu sudah beriman kepada Allah, maka dalam hadis juga dikatakan keimanan kalau seorang muslim sebagaimana pohon kurma yang mana akarnya kokoh, menembus ke bawah ya, ke bawah tanah gitu ya, tidak tergoyahkan, dan kemudian batangnya menjulang ke langit, dan cabang-cabangnya ya di sana dikatakan menjulang ke langit, dikatakan, dan kemudian pohon ini juga berbuah pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah mengatakan bahwasanya iman yang kokohnya tidak tergoyahkan untuk kaum muslimin ini digambarkan sebagaimana gunung yang berdiri kokoh walaupun tanpa pasak. Dan kemudian amal-amalnya itu dikatakan ucapannya baik, amalnya solih ya, dan Masya Allah, berbuah pada setiap musim. Apapun yang diambil dari pohon kurma ini memberi manfaat. Maka demikian pula halnya dengan seorang muslim. Apapun yang dia perbuat selalu memberikan kemanfaatan untuk yang lain. Inilah iman yang produktif gitu ya. Maka kalau seperti ini halnya, layak kita kemudian mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah demikian gitu ya. Menjadikan orang-orang di sekitar kita mendapatkan kebaikan dari diri kita. Iman yang tidak tergoyahkan, perkataan yang senantiasa menyenangkan yang mendengarnya, memberikan kemanfaatan untuk umat. Dan apa yang diperbuat pun demikian begitu. Kenapa kita harus mengevaluasi demikian? Karena di slide selanjutnya disampaikan bahwasanya kita harus senantiasa istiqomah dalam misi hidup kita. Apa sih misi hidup kita? Allah sudah tetapkan ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengingatkan dalam kitab sucinya, dalam guidance books-nya gitu ya, buku petunjuk yang Allah berikan, kitab atau ayat ya, seruan Allah yang menjadi petunjuk untuk kita, yang alhamdulillah kita tidak dibuat kebingungan. Manakala kita sudah diciptakan di dunia ini, kita tidak dibuat kebingungan. Mau apa aku dilahirkan? Kenapa? Karena Allah sudah berikan petunjuk lewat malaikat yang mulia yang menurunkan wahyu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi iman ini korelasinya adalah taat. Taat dengan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, apapun tugas kita masing-masing, walaupun yang satu sedang kuliah, yang satu sedang bekerja, yang satu sedang mempunyai amanah di dalam tugasnya sebagai orang petugas medis misalkan. Semuanya mempunyai misi yang sama, yakni apa? Dalam rangka apa yang dilakukan itu menjadikan senantiasa dalam ketaatan, dijadikan apa yang diperbuat itu senantiasa dalam ketaatan.
Kalaupun yang satu terlibat dalam ekonomi umat misalkan, tidak lepas daripada apa yang diperbolehkan oleh Allah gitu. Maka inilah yang harus nantiasa kita ingat. Kalau saja kita diizinkan untuk memilih aktivitas, maka inilah yang disebut sebagai aulawiyat, prioritas. Mana yang kita harus dahulukan? Kita harus perhatikan mana posisi yang paling atas, mana yang wajib, yang aula yang kita lakukan. Baru kemudian perihal permasalahan-permasalahan yang lain yang akan kita lakukan berikutnya. Yang sunnah, dan kemudian yang sunnah juga kita harus rakus ya dalam perkara-perkara amal solih, dalam perkara-perkara sunnah, dalam rangka takarub kepada Allah, dan kemudian dalam perkara yang mubah kita pun berupaya menjadikannya sebagai amal solih. Justru yang mubah inilah menjadi ujian berat untuk manusia, sehingga apapun hal-hal yang mubah ini tidak menjebak kita dalam kelalaian, membuang-buang waktu demikian tanpa ada sia-sia begitu saya, tanpa ada sesuatu yang kita tuju. Na'udzubillah. Semoga tidak demikian. Nah, berikutnya, reminder berikutnya perkara masalah kehidupan ini, akhirnya apa yang kita pahami tadi haruslah kita evaluasi begitu. Apalagi kita berada di penghujung tahun 2021, baiklah kita akan upayakan ini sebagai salah satu penanda bagaimana kita mengakhiri akhir satu tahun ya, satu tahun kebelakang ini kita gunakan untuk apa. Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saatnya kita sebelum dihisab oleh Allah di yaumil akhir nanti, kita berusaha menghisap-hisap diri terlebih dahulu. Ya, sebagaimana dalam ayat berikutnya, dalam hadis berikutnya ya, di hadis riwayat Tirmizi, di situ Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai salah satu wujud kasih sayang Rasulullah kepada kita. Rasulullah senantiasa mengingatkan, hati-hatilah, gitu. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, tentang usianya, kemana ia dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan dibelanjakannya, dan kemudian tentang tubuhnya untuk apa ia digunakan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kita layak membuat checklist gitu ya. Selama ini umur kita sudah dihabiskan untuk apa? Baiklah untuk belajar. Apakah hanya belajar? Oh iya, baik untuk beraktivitas. Aktivitasnya kemana? Marilah kita menghitung-hitung amal kita. Apakah lebih sering kita datang ke majelis ilmu, atau lebih sering berkumpul-kumpul dan mengatakan atau membuat sesuatu yang sia-sia, mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya begitu. Dan kemudian tentang apa yang dititipkan kepada kita, bicara harta. Saya yakin teman-teman juga sudah mulai mengelola apa yang dimilikinya ya. Uangnya untuk apa? Karena kita juga punya pilihan. Ketika diberikan uang ya amanah oleh orang tua kita juga punya pilihan. Apakah kita hendak habiskan untuk membeli kerudung, jilbab dan sebagainya, atau apa kuliner, atau kita berikan untuk mengisi ilmu yang terus-menerus kita butuhkan, atau kita bayarkan untuk mengisi ya majelis-majelis kenceleng-kenceleng atau sedekah yang ditawarkan di majelis-majelis ilmu begitu ya, untuk kita berkontribusi di dalamnya. Dan tubuh ini untuk apa kita gunakan? Layak kita berpikir tentang itu. Nah, ini di antara hal-hal yang kita bisa evaluasi. Sekiranya kemudian kita akan dapati ketika kita mengevaluasi diri, kita dapati ternyata kenapa banyak minusnya, mengapa banyak hal yang kurang dari diri kita belum maksimal. Masya Allah ya, tadi saya melihat bagaimana kegiatan di kelas muslimah begitu, kemudian bagaimana aktivitas-aktivitasnya, kemudian visinya menjadi berupaya menjadi muslimah versi terbaik di hadapan Allah, ini luar biasa. Saya pikir ini menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk mengikuti ya, mengikuti kemudian hadir aktif gitu ya di majelis-majelis yang diadakan oleh kelas muslimah. Masya Allah, mudah-mudahan bersamanya nanti akan menjadi sahabat yang akan bersama sampai ke jannahnya Allah, yang mana saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Saya juga tadi teringat ketika tadi ada pengandaian bahwa kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu diandaikan sebagaimana pohon kurma. Pohon kurma itu dikatakan pohon
yang mana umurnya, Masya Allah, daunnya tidak pernah berguguran. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya manusia pun demikian. Manusia yang baik adalah manusia yang umurnya panjang namun senantiasa membawa kemanfaatan untuknya. Masya Allah. Gitu. Maka lagi-lagi bicara usia, ketika bertambah bilangannya, berkurang, waktu kita di dunia, harusnya kita semakin was-was. Apakah kemarin kita sudah maksimal kita habiskan untuk ibadah dan ibadah kepada Allah? Tentu saja konteks ibadah bukan hanya ibadah mahdoh, namun juga ibadah yang mana di situ amal perbuatan kita persembahkan semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia dan lain sebagainya. Nah, sekiranya tadi saya katakan banyak sekali nilai-nilai minus pada saat kita memuhasabahi diri, saya katakan inilah takdir yang sudah kita lalui, ya. Yang sudah berlalu itu takdir atau qada yang mana kita punya kewajiban untuk ridho menerimanya. Jadi Allah menghendaki kita mensikapi takdir apapun yang sudah berlalu itu, walaupun ya Allah kalau saja nah ini sebetulnya tidak diizinkan, tidak diinginkan. Ketika bicara berandai-andai itu, na'udzubillah, berhati-hati, bisa jadi itu karena bujukan syaitan. Maka sadarilah bahwa apa yang sudah terjadi, takdir yang sudah kita lalui, itu adalah kehendak Allah terjadi karena izin Allah. Maka apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah terima diri. Pada saat ternyata rapot kita yang kita evaluasi sendiri perihal apa-apa yang sudah kita lalui ini, ternyata banyak hal-hal yang sifatnya negatif, dikatakan berdoalah kita kepada Allah. Dalam kitab Adabul Mufrad ya, Al-Bukhari, di situ ada doa yang kita bisa bacakan, yakni dan aku meminta kepadamu ya Allah, di slide selanjutnya, dan aku meminta kepadamu ya Allah bisa ridho setelah menerima qada. Inilah yang layak kita sampaikan, kita minta kepada Allah. Karena bicara takdir, bicara qada, apa yang sudah terjadi 5 menit yang lalu, 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu, yang kadang-kadang bisa jadi di dalam diri kita masih ada ganjelan, teringat sesuatu, coba dulu saya bisa kuliah di sana, coba dan seterusnya. Harap itu di-delete gitu ya. Tidak lagi membayang-bayangkan apa yang sudah terjadi, namun kita coba ikhlaskan. Ikhlaskan dalam arti apa? Hamba yakin itu adalah yang terbaik untuk hamba ya Allah. Maka hamba memohon kepadamu ya Allah untuk senantiasa bisa ridho menerima setiap takdir yang Engkau tetapkan kepada diri hamba. Dan dari Abu Hurairah Rasulullah juga bersabda, aku akan memberitahumu satu kalimat yang datang dari bawah arsy, yaitu la haula wala quwata illa billah. Kalau kita melihat apa yang terjadi di masa lalu, cukup banyak istighfar dan kemudian tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kekuasaan Allah. Dan Allah berfirman, sungguh ketika kita mengucapkan hal itu dikatakan, sungguh hambaku telah tunduk dan berserah diri kepadaku. Dan inilah yang disukai oleh Allah. Inilah yang Allah ridhoi akan diri kita. Adanya upaya untuk senantiasa memasrahkan diri kita kepada Allah dalam setiap kegiatan, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Nah ini penting. Kenapa saya menjadi poin tersendiri bicara terima diri atau ikhlas terhadap takdir, ridho terhadap takdir. Karena seringkali itu menjadi hal yang menghambat seseorang. Mungkin bahasa motivasinya apa ya? Rantai gajah gitu. Sesuatu yang menghambat seseorang untuk melangkah maju. Kenapa? Karena teringat-ingat sesuatu di masa lalu. Nggak berani, takut seperti dulu. Takut, dan seterusnya. Atau, dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan bisa rilis ya. Termasuk di sini bicara terima diri adalah ketika takdir itu berkaitan dengan orang lain yang mendolimi kita atau mungkin yang menyakiti hati kita, lepaskanlah, ikhlaskan. Karena yang Allah minta dari diri kita pada surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kok enak banget orangnya, dia udah zalim sama saya. Please, ingat bahwa Allah mengatakan kepada kita, sesungguhnya setiap diri bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Jadi sudah, pasrahkan urusan itu kepada Allah. Allah tahu yang terbaik, karena nanti masing-masing kita akan dihisab oleh Allah. Nah ini yang saya ingatkan ya, sebelum kita melangkah maju, rilis dulu, maafkan dulu, ikhlaskan dulu, supaya tidak ada sampah di pundak kita. Jadi kalau bahasa itu, kalau emosi negatif itu tidak jadi sampah, yang mana itu bisa menggerogoti kesehatan kita sendiri.
Kita sebenarnya tidak berharap yang seperti ini ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikhlaskan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan selanjutnya, ketika kita sudah terima diri, apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah bangkit dan kemudian berusaha untuk terus membina diri. Muslimah harus istiqomah dalam membina dirinya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan pemahaman, dengan hukum-hukum Islam. Jadi ini harus diupayakan ya. Bismillah ya Allah, mudahkanlah hamba dalam beramal soleh, mudahkanlah hamba dalam menuntut ilmu ya Allah. Tadi sudah kita baca doanya. Allahumma faqihni, kalau sendiri ya, Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil, mohon kepada Allah supaya kita diberikan pemahaman dan dimudahkan dalam beramal. Selanjutnya apa? Bicara istiqomah dalam membina diri, bisa jadi di situ banyak batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil, kadang-kadang membuat kita jenuh, bosan dan lain sebagainya, atau kadang-kadang menghadapi ujian-ujian yang kadang-kadang cukup menguji diri kita untuk bisa istiqomah di sana. Maka sabarlah dalam belajar, sabarlah dalam berusaha untuk memahami, menjalankannya. Dan ketika kita sudah jadi ada proses belajar, paham, untuk kemudian mengamalkan, dan jangan lupa yang terakhir, jangan sampai kita merasa nikmat sendiri. Sungguh itu keegoisan yang luar biasa, karena Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Orang beriman adalah orang yang senantiasa juga memikirkan saudaranya yang lain. Al-muslimuna ikhwah, al-mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka ketika kita dalam merasakan kenikmatan ilmu, berusaha betul-betul memahami, menjalankan, di situ ada kenikmatan yang saya yakin tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka bagilah dengan yang lain. Sampaikan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalau kita terus membina diri, harapannya ke depan kita akan menjadi sosok-sosok yang mempunyai kepribadian Islam. Ya. Kalau bicara tadi versi terbaik di hadapan Allah, tentunya sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ketika Bunda Aisyah ditanya oleh saudara sahabat pada masa lalu, ya Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Disampaikan oleh Bunda Aisyah, sesungguhnya akhlak Rasulullah sebagaimana Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi dengan itu? Nah, yang terjadi dengan itu adalah seperti di slide selanjutnya, ketika seseorang itu sudah beriman kepada Allah ya, dengan landasan iman dan akidah Islam itu, akhirnya ketika terus ya mengadakan satu proses pembinaan diri, dia akan senantiasa berpikir dan bertindak dengan sudut pandang akidah tadi, dengan landasan akidah iman tadi. Tidak pernah sedikit pun terlontar apa yang ada di lisannya, apa yang ada di benaknya, apa yang ada di pikirannya, ya. Dan kemudian tidak pernah juga apa yang ia lakukan selain semuanya bersumber dari akidah Islam, bersumber dari, terpancar dari keimanannya yang tadi kita sudah sampaikan ya. Imannya yang kokoh itu kemudian mendorong untuk senantiasa taat dan taat dengan aturan Allah. Nah, selanjutnya apa lagi? Jangan lupa ya, ketika kita sudah berupaya menjadikan pola pikir kita, bagaimana kita bertindak itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islam, maka saatnya sudah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bukan hanya berpikir untuk membenahi diri sendiri, merasa solih sendiri, lupa dengan yang lain. Ada paling tidak reminder satu pengingat tersendiri yang saya kutipkan di belakang ini, di slide berikutnya, ada 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Ya, di antaranya menurut Abu Hurairah berdasarkan sabda Rasulullah antara lain mengucapkan salam apabila berjumpa, memenuhi undangan saudaranya, saling menasehati, mendoakan saudaranya yang bersin, menjenguk saudaranya yang sakit dan mengurus kematian saudaranya. Ini contoh-contoh di mana kita bisa berbuat lebih ya untuk saudara kita. Di sini ada terselip bicara menasehati, ini juga luar biasa. Ini sesuatu yang memang dalam sebuah hadis dikatakan Allah menyukai amalan yang satu ini. Ya. Nasihat adalah amal yang aku sukai, kata Allah demikian. Nah, selanjutnya apa? Saya akan memberikan poin-poin penting ya. Perihal pilihan-pilihan dalam kita beraktivitas yang mudah-mudahan dengan sisa waktu yang sedikit ini kita bisa mendapatkan bekal, sebaik-baik bekal di akhirat, dan kemudian kita bisa
mempersembahkan yang terbaik sampai di akhir kehidupan kita gitu ya, dengan persembahan yang terbaik yang kita bisa ikhtiarkan. Salah satu yang saya rekomendasikan ya tadi, kalau saya bicara kelas muslimah ini sudah lengkap komplit ya, saya pikir ini selaras dengan apa yang saya sampaikan berikutnya, bahwasanya dakwah adalah aktivitas terbaik di antara amal-amal solih yang kita bisa pilih untuk mengisi aktivitas keseharian kita. Dakwah adalah aktivitas terbaik. Kenapa demikian? Di surat Al-Fussilat ayat 33 Allah berfirman yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang solih dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi Imam Hasan Al-Basri sendiri mengatakan bahwasanya orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kekasih Allah. Masya Allah ya. Ada yang tidak ingin menjadi kekasih Allah, pasti mau semua gitu ya. Siapa yang tidak ingin menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang senantiasa ditunjuki jalannya oleh Allah gitu ya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kebaikan, diberikan rahmannya ya, diberikan kasih sayangnya, diberikan lindungannya selalu. Siapa yang tidak ingin? Maka dikatakan dia adalah penolong agama Allah, orang pilihannya, orang yang dia utamakan, orang yang paling disukai di antara penduduk bumi. Masya Allah. Dia memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru manusia untuk memenuhi seruannya. Ia beramal solih sebagai pengamalan seruannya dan lalu ia berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan ini menjadikan dia sebagai khalifah Allah. Ini dari tafsir Ibnu Katsir dikatakan demikian. Semoga tawaran saya ini bisa disambut baik oleh teman-teman dan sama-sama ya kita saling menasihati di dalam kebaikan. Selanjutnya dikatakan bicara dakwah ya, bicara masih tentang dakwah. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua penduduk langit, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, dan juga ikan di lautan benar-benar bersolawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan keadaan untuk masa depannya. Kalau bicara masa depan itu jelas tujuannya adalah akhirat. Kenapa demikian? Karena dunia adalah sementara yang akan kita lewati, begitu. Maka ketika disampaikan di sini Allah, para malaikat, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, saya tidak mengerti bagaimana menghitungnya, karena begitu banyak begitu ya, begitu banyak. Ada manusia, ada malaikat, ada Allah, ada makhluk Allah yang lain. Ini kalau dijumlahkan itu ya, masya Allah gitu. Di mana mereka semua bersolawat mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk siapa saja, untuk orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka masya Allah, mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan ya, dipertimbangkan untuk kita seriusi di tahun yang akan datang. Kalau ada kurang-kurangnya kita perbaiki. Kenapa? Karena dakwah ini adalah aktivitas terbaik yang kita bisa ikhtiarkan, yang harusnya kita perhatikan. Kemudian dakwah yang seperti apa? Tentunya dakwah ini adalah dakwah untuk mengembalikan aturan-aturan Allah yang saat ini betul-betul diabaikan oleh manusia. Aturan-aturan Allah yang hari ini bahkan dihinakan. Aturan Allah yang bahkan hari ini mendapatkan banyak sekali kecaman. Bahkan na'udzubillah ya, mereka berani mengatakan bahwa ajaran-ajaran Allah itu hanya memboroskan dana, ya. Perintah Allah itu hanya membuat orang-orang berseteru atau bahkan dikatakan dicap sebagai teroris dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jika demikian yang terjadi, Allah berfirman, bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, seraya mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatkan kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaan itu telah melewati batas. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan terus-menerus menunjuki kita ke jalan yang lurus. Ya Allah, kami memohon kepadamu, matikanlah kami dalam keadaan istiqomah di jalan dakwah ini, ya Allah.
Ya Allah, kami mohon kepadamu agar masukkanlah kami dalam keadaan sebaik-baik keadaan dan imannya terus bertambah kokoh kepadamu. Amin. Allahumma amin. Maka inilah bagaimana kita berupaya mengembalikan kemuliaan umat yang mana di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman bahwasanya kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Apapun keadaannya, bismillah. Kita senantiasa berusaha untuk bersabar karena Allah meminta demikian. Allah meminta agar kita bersabar dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb-Nya. Amin. Allahumma amin. Semoga kita dimudahkan untuk itu. Dan berikutnya, saya lagi-lagi hanya ingin mengingatkan bahwasanya keadaan dunia, ya Allah gambarkan dalam surat Al-Hadid ayat 20, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta, banyaknya anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras, ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Saya tambahkan, di sini ada satu pengingat untuk kita ya. Mudah-mudahan kita ingat esensi ketika kita asik terus mengejar dunia. Dikatakan lomba yang paling melelahkan. Lomba yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Kenapa? Karena sejauh apapun kau berlari, garis finishnya adalah kematian. Maka janganlah mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingatkan ketika kita terus berupaya menjalankan kebaikan demi kebaikan, kadang-kadang kita terperosok, kadang-kadang kita terlalaikan dengan sesuatu yang mana sesungguhnya itu amat melalaikan, gitu ya. Karena orang-orang yang membenci Islam, sesungguhnya mereka tidak akan berhenti untuk mencari-cari cara untuk memalingkan kaum muslimin daripada Islamnya. Kalau sudah seperti itu ya, yang mereka tawarkan itu begitu mengagumkan, yang mereka tawarkan itu begitu melelahkan kita, maka ingatlah bahwa tempat kembali itu hanya ada dunia. Tempat kembali itu hanya ada dua, maksud saya. Yang pertama, surga, dan yang kedua, neraka. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar. Bayangkan, semenjak kita diciptakan, sesungguhnya kita masih dalam keadaan safar. Dalam keadaan ya begitu, bukan mungkin ya, tapi safar. Dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan kita. Baiklah, kalau seperti itu resolusi yang kita buat harus yang seperti apa, gitu ya. Nah, ini idealnya di next selanjutnya resolusi itu sebisa mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan dari apa yang saya contohkan, buat yang spesifik. Supaya apa? Kita mudah melakukannya. Kemudian lebih bagus lagi dibuatkan timeline-nya, ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini sudah kita buat, kita jalankan, maka jangan lupa evaluasi setiap perkembangan resolusi. Entah itu setiap hari, ya, setiap sebelum kita tidur, kita pikirkan apa yang kita belum lengkapi tadi. Kemudian setiap minggu, kemudian setiap bulan, ya, kita evaluasi. Dan kalau ada hal-hal yang ternyata kita tidak sanggup untuk melakukannya, ternyata belum berhasil dan seterusnya, saya ingatkan jangan pernah merasa gagal, namun bersemangatlah dan terus diperbaiki di hari esoknya. Nah, contohnya bagaimana? Ya, ini mungkin saya contohkan, nanti teman-teman bisa buat sendiri. Bicara yang pertama yang sangat penting yang menjadi landasan adalah bicara taqarrub ilallah, ya. Karena semua amalan itu dikerjakan dengan landasan iman. Apapun yang kita kerjakan, amalan yang kita kerjakan dalam keseharian, gitu ya, perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada kita, yang Allah minta untuk kita lakukan itu landasannya adalah iman.
Maka ini contohnya, bisa kita mulai hari, ya saya ingatkan memulai hari dan aktivitas selalu dengan doa, jangan sampai lewat. Ya, setiap kali bangun tidur, mulailah dengan doa, kemudian diiringi hati yang selalu terikat dengan Allah. Saya pikir teman-teman bisa mulai dari sekarang, bagaimana ketika kita beraktivitas, kita selalu teringat akan Allah. Ya Allah, aku kok seperti ini, ya Allah, ternyata aku ngantuk, ternyata aku masih belum sanggup, dan seterusnya. Itu selalu kaitan dengan Allah. Nah, kemudian berusaha untuk istiqomah tahajud. Ini senjatanya kaum muslimin ya, insya Allah kita upayakan, karena sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang senantiasa di malam hari itu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan kemudian berusaha sholat tepat waktu, kemudian membaca Quran setiap selesai sholat. Ya, ini upayakan ada, bisa jadi ditambahkan, ya terima kasih, bisa jadi ditambahkan dengan berapa halaman setiap kali kita membaca, dan kemudian puasa Senin Kamis, ya ini bisa diupayakan. Nanti bisa ditambahkan di mana yang kira-kira teman-teman mungkin sudah melakukan, berarti dilewat saja, di skip saja, atau ditambahkan dengan hal-hal yang lain menurut teman-teman harus ditambah begitu. Berikutnya apa? Bicara intens membina diri, bahwasanya kita harus terus berupaya untuk membina diri dalam rangka untuk memperbaiki dan terus memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Jadi bisa dikaitkan dengan kalau kita membuat habit itu bisa dengan amalan yang kita biasa rutin lakukan. Semisal setelah ibadah malam ada kita membaca buku, itu waktu prima ya, di malam hari itu waktu prima, di mana tidak ada yang mengganggu konsentrasi kita, tidak ada yang mengganggu fokus kita, sehingga apa yang kita baca akan cepat sekali kita cerna. Dan kemudian aktif mengikuti kajian Islam. Nah, ini juga bisa dibuat batasan oleh teman-teman sendiri, minimal misalnya setiap kapan waktunya, dan kemudian berapa banyak gitu ya, berapa lama. Dan yang saya ingin ingatkan secara khusus juga adalah mulailah. Kalau yang belum belajar bahasa Arab sekarang ataupun nanti, manfaatnya akan teman-teman rasakan. Saya yakin kalau kita tidak mulai dari saat ini, detik ini, kita akan menyesal gitu ya. Karena banyak sekali keutamaan untuk kita mempelajari bahasa Arab. Bagaimana mungkin ya, bahasa Arab itu adalah bahasa kaum muslimin. Dan kalau kita ingin memahami Al-Quran, tentunya kita harus memahami bahasa Arab. Khusus tentang bahasa Arab ini juga sama ya. Saya juga termasuk yang terus belajar. Jadi ingatlah bahwa dulu orang-orang kafir itu sebelum mereka mengambil ilmu, berusaha memahami ilmu yang sudah ditemukan oleh para intelektual muslim itu, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk apa? Mempelajari bahasa Arab terlebih dulu. Sekuat itu loh niat mereka untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, karena mendapatkan berlian di baliknya ya. Mendapatkan mutiara-mutiara ilmu yang luar biasa di balik usaha ekstra keras yang mereka untuk mempelajari bahasa Arab. Dan kemudian apalagi berusaha menyampaikan ilmu Islam yang dimiliki. Ini harus ada dorongan. Saya pemalu dan seterusnya. Kalau memang pemalu sampai orang-orang terdekat, keberanian itu akan bertambah sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, setiap kali kita berbicara dengan siapapun, kontennya pasti senantiasa menyampaikan kebaikan Islam. Nah, ini. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang tidak bermanfaat yang kita keluarkan, kata-kata yang sia-sia yang kita lahirkan, namun senantiasa mempunyai manfaat besar untuk orang di sekeliling. Berikutnya apa lagi? Hubungan interpersonal ya. Ini juga catatan tersendiri. Mungkin saya masukkan di sini lebih berupaya berbakti kepada orang tua. Ingat teman-teman, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, jalan masuk surga yang luar biasa. Dan saya harus ingatkan, ketika orang tua, salah satu orang tua ataupun kedua yang tidak ada lagi, hidup kita tidak akan pernah sama. Saya sudah ditinggal lebih dulu oleh ibu saya. Saya merasakan betul sungguh berbeda keadaan antara sebelum dan sesudah ibu saya pergi. Maka untuk teman-teman yang orang tuanya masih ada, berupayalah untuk terus lebih berbakti dan berbakti kepada orang tua.
ya saya pikir teman-teman bisa baca tentang permasalahan ini pada banyak sekali literatur ya, bahwasanya apa-apa yang boleh ya, seperti dalam Al-Quran itu dikatakan fala taqul lahum uffin, dan jangan kamu berkata saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Maka berbaktilah pada orang tua. Catatan tersendiri supaya apa? Ya saya ingin teman-teman tulis gitu, kalau memang ini dipilih begitu, diberi tanda seru bahwasanya kita tidak punya pilihan selain kita untuk berusaha taat kepada orang tua. Namun tentu saja tidak ada taat dalam kemaksiatan kepada makhluk. Nah ini berarti tantangan tersendiri, ya, ikhtiar tersendiri, ujian tersendiri yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk berdakwah kepada orang tua. Semoga Allah mudahkan. Berikutnya apalagi? Berusaha menjalin ukhuwah, gitu ya. Berusaha menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara muslim. Kemudian lebih memahami orang lain, ya, tidak egois, namun kita lebih tadi yang tadi sudah saya contohkan di depan, apa saja contohnya, begitu ya. Nah di luar itu ya saya mungkin bisa tentang aktivitas yang memang sudah semestinya kita kerjakan. Bicara posisi kita, misalkan sebagai anak, kita diberikan amanah kuliah, belajar, maka penuhi itu sebagai ikhtiar yang kita lakukan. Ada waktu tersendiri yang kita gunakan untuk belajar ilmu, disiplin ilmu yang memang sudah diberikan amanah oleh orang tua kita untuk tadi ya, untuk kuliah dan lain sebagainya. Dan selanjutnya juga ada akad-akad yang lain yang memang kita harus penuhi. Ya ingat-ingat, kalau kita sudah punya akad, sudah punya janji, dicatat. Jangan sampai kita lupa memenuhi akad itu. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, jadi jangan sampai kita lupa gitu ya. Berikutnya apa lagi? Mungkin yang saya ingin sampaikan adalah bicara yang tadi saya garis bawahi, yakni jadikan diri kita manfaat. Penuhi amanah, ya. Kemudian libatkan diri dalam dakwah, sekecil apapun itu, libatkan diri dalam dakwah. Kemudian yang juga penting menurut saya adalah rutinkan sedekah. Karena Masya Allah ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kaum muslimin itu harusnya senantiasa bersedekah. Dan kalau tidak mampu dengan dana, Rasulullah katakan, ya ketika sahabat mengatakan, kalau tidak mampu bagaimana ya Rasulullah? Manfaatkan kedua tangan kita untuk melakukan sesuatu yang mana dengan itu menghasilkan sesuatu, dan kita berusaha bersedekah. Dan kemudian banyak lagi ya, alternatif yang lain. Namun bicara sedekah, Masya Allah, tabarakallah, itu kebaikan yang luar biasa. Saya tulis demikian karena Rasulullah dan para istrinya mempunyai kebiasaan seperti ini. Yang mana kita tahu Rasulullah dan para istrinya itu dan keluarganya itu orang-orang yang hidupnya bersahaja. Namun dalam keadaan demikian saja mereka masih mengupayakan untuk bersedekah. Dan bicara sedekah, saya jadi teringat tinta Quran. Teman-teman mempunyai alternatif untuk menyampaikan sedekah teman-teman kepada tinta Quran, yang mana memang fokus untuk senantiasa mendakwahkan Al-Quran. Ya. Belum lagi bagaimana upaya cinta Quran untuk terus masuk ke tempat-tempat yang memang di situ minus dakwah, ya, sehingga semakin banyak umat yang merasakan kebaikan daripada dakwah Quran yang dilaksanakan oleh cinta Quran. Kemudian berikutnya, dalam rangka memenuhi resolusi-resolusi tadi, saya ingatkan bahwasanya ingatlah bahwa ketika kita berbuat sesuatu, kita harus mengingat tadi bismillah. Paling tidak melakukan perbuatan itu diawali dengan bismillah. Maksudnya apa? Selalu yang kita pikirkan ketika kita beraktivitas itu adalah fokus kita adalah kepada Allah. Ya Allah, luruskanlah niat hamba. Ketika hamba melakukan ini hanya untukmu ya Allah. Jadi Allah dulu. Demikian juga kita bisa minta kepada Allah, ya Allah bimbing hamba ya Allah. Ya Allah, mudahkan hamba ya Allah. Mintalah yang banyak pada Allah agar Allah mudahkan setiap prosesnya. Ketika Allah memudahkan satu aktivitas, Allah mudahkan aktivitas berikutnya, maka Masya Allah, tabarakallah, kita bisa bayangkan. Dalam keseharian itu ada banyak sekali amal soleh yang kita kerjakan karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini penting untuk apa? Agar amal kita diterima oleh Allah. Karena ketika amal kita tidak ikhlas, Allah tidak akan menerima amal soleh kita. Dan ketika kita sudah berupaya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, alih-alih menjadi kebaikan, yang mana kita akan lihat di catatan amal kita yaumil akhir kelak,
tapi justru masih malah menjadi ibarat debu itu ya hanya seperti itu, debu berguguran, nggak ada lagi. Di catatan amal juga tidak ada. Allah tidak catat. Kenapa? Karena kata Allah, engkau sudah mendapatkannya di dunia. Karena engkau melakukan itu hanya ingin mendapatkan pujian. Maka bismillah, Allah dulu. Pada saat berjalan pun senantiasa mengingat Allah. Ya Allah mudahin, ya Allah. Ya Allah bimbing hamba, ya Allah. Dan di akhirnya pun apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kita senantiasa bersyukur. Entah itu takdir itu baik atau buruk dalam pandangan kita, karena tapi yakinlah bahwa apa yang Allah tetapkan kepada kita adalah yang terbaik. Maka nikmati setiap proses ikhtiar yang dijalani. Sesungguhnya yang Allah hisab itu adalah ikhtiar kita, bukan hasil. Ya, jadi nikmati prosesnya. Ada agak capek-capek sedikit, ada lelah sedikit, ada sakit-sakit sedikit. Nikmati saja. Sambil kemudian yakin bahwa setiap ujian yang kita hadapi itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan Allah ingin melihat kita berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba, justru Allah akan menguji hamba itu. Maka bismillah, tidak ada ujian yang berat untuk orang-orang yang beriman manakala ditemani selalu oleh Allah. Dan yang selanjutnya, tawakal. Tawakal mengiringi ikhtiar, ya tadi yang seperti saya contohkan, dari awal hingga akhir pasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Itu, dan kemudian yang terakhir sekali saya akan sampaikan bahwasanya kalau kita sudah melakukan semua itu, kita akan evaluasi yang tadi saya katakan ada proses muhasabah, entah itu harian, mingguan, ya tapi setiap hari kalau bisa ada upaya sebelumnya tidur itu kita bisa muhasabah dulu sebentar. Hari ini apa yang salah kerjakan, apa yang kurang, gitu. Sehingga bisa terus dibenahi dalam keseharian. Optimislah, insya Allah selalu ada jalannya. Di slide selanjutnya ya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, buatlah dirimu selalu optimis, yakinlah apa akan Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Berbahagialah, bergembiralah, dan lapangkanlah dadamu karena dunia yang ada di depanmu itu luas. Dan jalan yang selalu terbuka karena ini merupakan suatu kebaikan. Bahwasanya kebaikan itu akan mendapatkan jalannya gitu ya, dengan izin Allah. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Masya Allah, barakallah Ustazah Ummu Yusuf, jazakillah khair nih atas materi yang disampaikan, ilmu yang dibagikan gitu ya. Nah, apa yang disampaikan dari Ustazah Ummu Yusuf hari ini, malam hari ini gitu ya, rasanya poin penting semua, mungkin sulit untuk kita untuk meringkas apa sih kira-kira yang penting, karena semuanya penting gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bagi yang ingin bertanya bisa disiapkan terlebih dahulu gitu ya, karena sebelum masuk sesi pertanyaan akan ada informasi tambahan terlebih dahulu nih dari kawan-kawan dari tim Cinta Quran Foundation. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa disiapkan terlebih dahulu. Nah, baik, kepada tim dari Cinta Quran Foundation dipersilakan. Baik, tes. Terima kasih Mbak Dea, ya, dan juga teman-teman semua dari komunitas kelas muslimah ya, Masya Allah. Senang sekali rasanya bisa bertemu ataupun juga bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan acara kita, kajian kita pada malam hari ini bersama dengan Ummu Yusuf mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan teman-teman, saya Sandi, mewakili dari tim Cinta Quran Foundation, sebuah lembaga yang dibina langsung oleh Ustaz Fatih Karim. Mohon izin ada beberapa informasi yang ingin coba kami sampaikan kepada teman-teman semua, yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa manfaatkan programnya. Mohon izin untuk saya menampilkan slide terlebih dahulu.
Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi informasi ataupun juga program pertama yang ingin kami sampaikan adalah mengenai event ataupun juga campaign yang sedang kita jalankan, yaitu gerakan hapus buta aksara Quran. Satu orang membaca 1 juz bersama dengan 100.000 partisipan. Insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 21 Januari di tahun 2022. Nah, seperti apa informasinya? Silahkan teman-teman semua bisa menyimak pada video berikut ini. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, kualitas pendidikan Indonesia yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Kota Surabaya Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster. Alhamdulillah, itu tadi ya sekilas teman-teman mengenai event gerakan hapus buta aksara Quran. Nah, jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menggagas campaign ataupun juga event ini? Karena sebagai bentuk keprihatinan kita atas tingginya buta aksara Quran di Indonesia yang mencapai 53,57%. Yang artinya ada 100 juta orang tuh. Ada 100 juta ya saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Quran, teman-teman. Subhanallah. Tentu kita tidak rela ya. Tentu kita juga merasakan kesedihan dan kita tidak ingin berlama-lama dalam musibah ini. Nah, maka dari itu teman-teman semua yang Allah muliakan, yuk sama-sama kita bergerak, yuk sama-sama kita mendukung dalam campaign gerakan hapus buta aksara Quran ini. Dengan cara teman-teman semua mendaftarkan dirinya di ghbaki.link. Nah, teman-teman klik di browsernya, di internetnya di ghbaki.link. Ataupun juga kalau misalkan kurang jelas, nanti akan saya share link pendaftarannya di kolom komentar chat. Nah, nanti setelah teman-teman semua mendaftarkan pada link tersebut, akan diarahkan masuk ke grup WhatsApp yang nantinya di situ teman-teman semua akan mendapatkan pembekalan tasin, kajian intensif, dan juga tentunya untuk mengkondisikan menuju acara puncak di tanggal 21 Januari 2022. Dan nantinya teman-teman semua akan membaca 1 juz ya bersama dengan 100.000 partisipan. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan langkah kita semua. Dan tentunya mudah-mudahan Indonesia terbebas dari buta aksara Quran. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman semua bisa memfollow di Instagram @hapusbutaaksaraquran ataupun juga @cekifoundation.id. Baik, itu program ataupun juga event dari gerakan hapus buta aksara Quran yang diinisiasi oleh Cinta Quran Foundation. Nah, berikutnya ataupun juga informasi yang kedua adalah mengenai program umroh gratis nih ya teman-teman, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kami mempunyai info ataupun juga kabar bahagia bagi teman-teman semua yang hadir pada kajian malam hari ini. Jadi kami di Cinta Quran Foundation mempunyai program Grand Prize hadiah 6 umroh gratis yang insya Allah kita akan undi di akhir tahun 2021 nanti. Nah, berarti kurang lebih seminggu lagi nih teman-teman ya. Kita akan umumkan di event Amazing Quran yang insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 31 Desember 2021 nanti. Nah, mudah-mudahan ya di antara teman-teman semua yang hadir pada kajian malam hari ini itu sudah, mudah-mudahan di antara teman-teman semua yang hadir pada kajian malam hari ini bisa berkesempatan langsung berangkat menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pasti teman-teman semua juga menanyakan ya, caranya bagaimana? Nah, jadi teman-teman semua yang sudah terdaftar ataupun juga yang sudah mengisi link registrasi pada kajian malam hari ini, itu sudah secara otomatis kita akan ikut sertakan dalam program 6 umroh gratis ini ya, Masya Allah. Nah, berikutnya teman-teman bisa menyimak para pemenang ya dari sahabat Cinta Quran yang memenangkan program umroh gratis di tahun-tahun yang sebelumnya. Berikut saya tampilkan.
kepada nomor Ya, alhamdulillah itu tadi ya mengenai program umroh gratis. Mudah-mudahan teman-teman semua pemenangnya ya, Masya Allah. Dan terakhir sebelum ditutup, kami membuka kesempatan ladang pahala jariah ya, amal jariah bagi teman-teman semua yang ingin berkontribusi dalam mendukung dakwah program Cinta Quran ataupun juga dalam mendukung program-program di Cinta Quran Foundation. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Silahkan teman-teman semua bisa menyalurkan kontribusi terbaiknya melalui rekening yang telah tertera di layar teman-teman semua atas nama Yayasan Cinta Quran Global. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, ini adalah peluang ya teman-teman, ataupun juga kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Silahkan, yuk dimanfaatkan, ditunaikan, dan jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan Allah menerima amal terbaik kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kebaikan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dea ya. Allah, terima kasih Kak Sandi atas informasinya gitu ya. Sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ingin banget nih ikut berkontribusi gitu ya, apa yang disampaikan tadi tentang program dari Cinta Quran Foundation. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan gitu ya, boleh langsung kita sampaikan gitu pertanyaannya. Mungkin akan kita mulai dari 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung gitu ya, melalui Zoom ini bisa dengan raise hand atau mungkin bisa kirimkan melalui chat. Nah, tadi kebetulan sudah ada pertanyaan pertama gitu ya dari Kak Dita Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saudara Yusuf, saya Dita Arianti. Jazakillah khair atas ilmu yang luar biasa gitu ya, telah dibagikan kepada kami. Mohon izin bertanya, bagaimana sih supaya bisa istiqomah mengendalikan emosi negatif dari diri sendiri? Jazakillah khair, Ummu. Nah, Saudara Yusuf, mau dijawab satu-satu atau langsung aja? Kelihatannya baru 1 pertanyaan ya, nggak apa-apa dijawab aja mungkin ya. Pada Saudara Yusuf dipersilakan. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana kiatnya supaya kita istiqomah? Tentunya ya untuk memperkuat mafhum kita, nggak ada jalan lain untuk kita senantiasa menambah apa sih keuntungan dan keuntungan atau kerugiannya manakala tadi kita senantiasa mempertahankan emosi negatif tadi gitu loh ya, atau masih mempunyai. Saya mungkin ada beberapa hal yang saya mudah-mudahan ini memotivasi ya untuk kita betul-betul goodbye sama emosi negatif gitu ya. Walaupun pastinya ujian itu akan ada selalu gitu. Ingatlah bahwa ketika kita berbuat baik itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang itu satu. Dan kemudian ingatlah bahwasanya ketika kita berbuat itu kita ingin mendapatkannya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, sesulit apapun itu pasti kan kita ikhtiarkan. Nah, satu hal yang dikatakan nih, tadi saya sudah sebut ya di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu Allah meminta kita khusus gitu ya. Kalau di situ ada di 133-nya kan Allah berfirman, dan bersegeralah wasari'u ilal maghfirati, ya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di lanjutan ayatnya, ayat 134 itu Allah berfirman, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Berarti apa? Ingatlah bahwasanya pada saat kita memaafkan itu, Allah akan gantikan ketidakmudahan itu, ya. Allah gantikan dengan jannah. Masya Allah, mahal ternyata. Kalau kita katakan tidak mudah, ya karena balasannya juga jannah. Kalau mudah, gampang, ya hadiahnya kipas angin, Mbak, gitu. Piring cantik, apalagi, dan seterusnya, begitu ya. Maka Masya Allah, bersemangatlah, gitu ya. Bahwasanya ketika kita berbuat baik, harus selalu kita ingat, kalau kita berbuat baik itu bukan karena siapa-siapa. Kita berbuat baik karena Allah.
mau orang lain mencerca kita, mau orang lain menzolimi kita, mau apa sih, ingat bahwasanya saya baik bukan karena dia. Jadi keliru ya kalau ada orang mengatakan begini, kalau ada orang yang baik sama saya bisa baik daripada dia. Kalau orang jahat sama saya, jadi jahat, salah ini gitu ya. Kenapa? Karena motivasi kita berbuat itu kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah menginginkan kita untuk senantiasa berbuat baik gitu. Maka sudah bismillah gitu. Mau orang itu seperti apa, ini menunjukkan kualitas kita. Kita dizalimi orang, jangan dibalas. Kalau kita balas sama dengan yang bersangkutan. Yang kedua, tunjukkan bahwasanya ketika kita baik bukan karena dia. Dia mau baik atau enggak, itu bukan jadi alasan untuk kita berbuat baik, karena berbuat baiknya kita itu semata-mata karena Allah gitu. Nah kemudian kalau kita menyimpan emosi negatif, sesungguhnya kita hanya seperti menyimpan sampah dalam diri. Maka pernah dicontohkan ya, seorang guru itu ngingetin sama muridnya, suruh bawa tomat, dibawa ke sekolah. Terus kalau tomat itu sejumlah dengan orang yang dia benci begitu. Nah ketika hari pertama, kedua masih segar tomatnya, hari berikutnya busuk. Orang anak-anak pada protes, bu guru ini mau diapain tomatnya begitu. Itulah yang dikatakan oleh gurunya kemudian. Itulah rasa benci kalian. Emosi-emosi yang notabene ya, emosi-emosi negatif kalian yang kalau kalian bawa itu sebenarnya nyampah di diri kita gitu loh. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Maka ini dan ujung-ujungnya bisa jadi seringkali orang itu sakit. Ya, entah itu sakitnya menderita kemana-kemana, seringkali maka orang sakit itu bukan hanya sekedar masalah makanan atau gaya hidup, tapi juga mindset ya. Cara kita berpikir, mengelola pemikiran kita. Mungkin itu Mbak, jadi intinya fokus sama Allah, fokus sama maunya Allah, fokus sama ridhonya Allah. Mudah-mudahan ya Mbak, ini jadi kiat yang bisa dipegang bahwasanya kita berbuat baik, ingat bukan karena manusia tapi karena Allah. Berikutnya apalagi Mbak pertanyaannya, mudah-mudahan Mbak Dita bisa ini ya, Masya Allah dimudahkan. Baik, monggo selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Amanda. Dari Kak Amanda, Assalamualaikum Umu, perkenalkan nama saya Amanda dari Gresik. Sebelumnya terima kasih atas ilmu pada malam hari ini. Saya izin bertanya, kalau berbicara mengenai aktivitas dan resolusi ujian yang sering terjadi dan terbesar biasanya adalah rasa malas. Nah, untuk rasa malas itu sendiri yang terkadang tiba-tiba muncul, ini bagaimana sih cara mengatasinya, Umu? Itu, Umu, untuk pertanyaan dari Kak Amanda. Ini mirip dengan pertanyaan berikutnya. Ada Tut Mutia Fadilah. Coba boleh dibaca, Mbak. Ya, dari Kak, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Mutia. Dari Kak Rentiana sudah atau yang mana? Yang serupa tadi ya. Oke. Iya, dari Cut Mutia. Mungkin saya jawab aja ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Cut Mutia ini pertanyaannya mirip, bagaimana mengatasi rasa malas beribadah selain semangat dan istighfar. Itu pertanyaannya begitu. Mirip dengan yang tadi ya. Bagaimana mengatasi rasa malas, itu kan poinnya ya, betul? Baik. Ya. Ya, bicara rasa malas itu kita pahami bahwasanya yang membuat kita malas itu adalah seringkali orang mengambing hitamkan setan. Walaupun tidak salah, maka Masya Allah, tabarakallah, ketika kita mau tidur, upayakan, ini kan bicara ibadah juga malas, kadang-kadang sholat tahajud jadi malas bangun dan seterusnya gitu ya. Karena saat kita mau tidur, boleh diikhtiarkan ya dari malam ini, jangan lupa berwudu lah dulu. Berwudu sebagaimana yang disampaikan di sunnah Rasulullah itu, membaca 3 kul ya, An-Nas, Al-Falaq, dan kemudian Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan di telapak tangan, kemudian diusapkan di badan. Jangan lupa tempat tidurnya juga dibersihkan terlebih dahulu. Kalau kebiasaan yang dijalankan, ya insya Allah
bangun paginya penuh semangat. Kenapa? Karena kita sudah memasrahkan urusan kita kepada Allah dan kita berusaha mengurangi kadar gangguan daripada setan. Karena jelas-jelas dalam keadaan kita tidur aja setan mengganggu kita. Kok bisa bilang begitu? Karena dikatakan dalam hadis ya, pada saat kita bangun, lepas satu ikatan ya, berwudu, kemudian lepas ikatan berikutnya, kemudian ketika mendirikan sholat, lepas ikatan seluruhnya. Itu memang Masya Allah gitu ya. Kita harus pahami bahwa setan adalah musuh yang nyata untuk kita dan tidak pernah ridho untuk kita melakukan amal soleh. Sebetulnya di luar ini, ya di luar tips yang barusan saya sampaikan itu, memang yang menjadi salah satu-satunya alasan untuk kita berbuat itu adalah lagi-lagi iman kita kepada Allah. Maka salah satu yang mungkin teman-teman bisa lakukan juga selain tadi ya, yang kedua, berarti salah kedua, itu adalah kokohkan iman kita kepada Allah. Gitu. Bahwasanya Allah lah yang meminta kita untuk terus beramal soleh. Semakin kuat iman kita kepada Allah, kita biasanya tidak bisa mengelak dari itu. Kalaupun males, tapi pasti akan ada dorongan lain yang melawan itu. Ya apapun yang kita sampaikan nanti ini itu dan seterusnya gitu ya. Itu tetap saja kita melawan apa yang kemudian Allah kehendaki pada diri kita gitu. Maka yang harus kita lepaskan adalah tadi gangguan setan yang kita laksanakan, kemudian baca ta'awudz dalam setiap keadaan gitu ya. Ini kalau lagi belajar juga sering kali kita diganggu nih, bentar kayak di majelis begini kan, sebentar-sebentar ngantuk dan seterusnya, itu juga terjadi. Yakinlah bahwa yang kita lakukan ini untuk kebaikan kita dan mungkin bisa lebih mendorong lagi ketika apa? Kita perlu ingat bahwasanya sahabat itu mengingat surga dan neraka itu seperti 30 cm di hadapannya. Kebayang nggak? Pandangan mereka tentang surga dan neraka itu seperti 30 cm di hadapan mereka. Bahwasanya apa? Buat mereka itu surga dan neraka itu dekat gitu. Maka implementasi yang luar biasa. Abu Bakar, Umar, gitu ya. Ketika dalam hadis dikatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz fil jannah dan kemudian sahabat-sahabat yang lain disebutkan demikian. Lihat, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lenggang-lenggang kangkung? Sudah dijamin kok gitu. Ternyata tidak. Umar bin Khattab setelah mendengarkan ucapan Rasulullah tadi, itu masih merasa takut dalam dirinya. Bahwasanya apa? Khawatir termasuk sahabat yang masuk dalam neraka. Ini Umar bin Khattab. Bagaimana dengan kita? Dijamin enggak, gitu kan? Punya bekal juga enggak. Terus seringkali kalau sahabat itu peka sekali. Ketika mereka berkumpul dengan Rasulullah, tidak jarang mereka menangis bersama-sama. Menangis apa? Dosa-dosa mereka. Itu yang saya katakan tadi. Surga dan neraka di hadapan mereka itu seperti 30 cm di hadapannya. Sedangkan kita, di hadapan kita yang kita lihat apa? Nanti mau istirahat kemana ya? Besok weekend kemana ya? Dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Atau nanti makan apa yang enak ya? Gitu ya. Kayaknya enak nih kalau makan dan seterusnya. Jauh bedanya. Maka memang satu yang saya ingatkan tadi di awal adalah tambah keimanan kita kepada Allah. Tambah keimanan, dekati Allah, maka kita akan tahu bahwasanya Allah tidak menghendaki kita untuk seperti itu. Terlebih tadi saya sudah ingatkan ya, kalau kita ada di kamar itu kita buat tulisan tentang resolusi atau apalah itu, biarin nggak apa-apa diketawain orang gitu ya. Atau kita upayakan resolusi itu ada di dalam pikiran kita, di benak kita. Kita ikat baik-baik. Sehingga apa? Apa yang jadi belum sesuatu itu dikatakan sebagai mimpi besar atau resolusi yang kita ingin lakukan ketika apa? Kita tidak dibuat gelisah dengan itu. Ya Allah, saya mau ini, tapi kok malas banget ya. Nah, itu sebenarnya tadi dorongannya. Mintalah kepada Allah agar diberikan kekuatan. Satu hal, tadi ada yang mengatakan, siapa yang terakhir itu? Selain istighfar, saya hanya mengingatkan bahwasanya istighfar ini keutamaannya banyak sekali. Masya Allah, barakallah gitu ya. Maka kalau kita beristighfar, lakukan dengan sepenuh hati. Kenapa? Istighfar ini membuka jalan keluar. Istighfar ini membuat kita dibersihkan doa. Kemudian Allah membuka jalan-jalan yang lain. Istighfar ini juga membuat kita dicintai oleh Allah gitu. Maka siapapun yang dicintai oleh Allah pasti akan senantiasa mendapatkan petunjuk gitu. Maka mudah-mudahan ke depan ini sudah benar. Salah satu solusinya adalah istighfar. Ada banyak sekali keutamaan daripada istighfar. Boleh ya di searching sendiri gitu. Apa sih keutamaan istighfar gitu? Saya berharap teman-teman kepo gitu. Karena ini yang selalu ada dalam lisan kita. Mungkin
Itu Mbak yang sering saya sampaikan ya, bahwasanya ingat bahwa yang kita niatkan itu adalah ridho Allah, bukan yang lain. Maka kita tidak akan mundur selangkah pun untuk melakukan apa yang kita sudah niatkan. Kenapa? Karena hati kita sudah terikat kepadanya. Kata kuncinya di sana sebetulnya. Gitu. Mungkin itu Mbak. Masya Allah, jawabannya sangat on point banget nih ya teman-teman semua gitu, bahwa kita diingatkan untuk dari penjelasan tadi gitu ya, beberapa pertanyaan kita diingatkan untuk memperkokoh iman gitu ya. Kita selalu mengingat bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mencari ridha Allah gitu, dan karena Allah gitu kita melakukannya. Oke, selanjutnya sepertinya tadi ada yang menyampaikan bahwa ingin bertanya, apakah Kak Delia Fani jadi untuk bertanya secara langsung? Assalamualaikum Kak Delia Fani. Oke, baik. Mungkin kita tambah satu pertanyaan. Oh, ada yang raise hand. Baik, kepada Kak Rizkia, monggo untuk unmute mic-nya jika ingin langsung bertanya. Baik, izin bertanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani hari-hari biasanya kita kan kadang produktif atau sibuk dengan hal-hal yang lain, seperti kita fokus terhadap kerjaan kita atau terhadap kuliah dan aktivitas lainnya, Ustazah. Nah, solusinya itu bagaimana sih Ustazah agar produktifnya kita itu bisa tertaut dengan Allah dan tidak jauh kepada perintah Allah? Syukran Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak Dia, tadi saya sempat lihat chat juga. Yang barusan bertanya siapa namanya? Iya, Azza. Kariskia Azza. Iya, alhamdulillah. Dari pertanyaan yang barusan ya. Oh, sepertinya Sada terlempar ya. Assalamualaikum Sada. Alhamdulillah. Ini sempat Bismillah. Sudah terdengar suara saya? Iya, suaranya sudah masuk, Sada. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan yang berikutnya tadi ya. Bagaimana supaya hati kita selalu terpaut dengan Allah? Pertama, saya katakan, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis zikir. Karena di situ kita akan selalu diingatkan tentang keterikatan kita dengan Allah. Yang berikutnya, selalulah meminta kepada Allah tentang perkara apapun yang kita hadapi. Jadi ada orang yang mengatakan seperti ini. Dahulu, ini ada orang yang curhat begini, dahulu saya memang keliru. Kalau hal-hal kecil itu saya nggak pernah minta sama Allah. Tapi kalau hal yang besar, ya yang saya sulit menghadapinya, baru saya meminta kepada Allah. Menurut saya ini keliru. Kenapa? Karena Allah tuh suka dimintai tolong sama kita. Allah tuh suka banget kalau kita berdoa kepada Allah. Dan itu salah satu untuk kita senantiasa menautkan hati kita kepada Allah. Sepele, apa ya? Mau ujian. Ya Allah, mudahin ya Allah, dan seterusnya. Atau kalau bicara teman-teman mungkin contoh saja, contoh misalkan tasnya cuma satu, rusak. Terus gimana? Butuh diganti kan? Apa? Terus nanti saya bawa tas kemana-mana untuk menaruh barang-barang kita. Minta sama Allah. Enggak salah nih, cuma tas aja kok minta sama Allah. Saya serius. Minta sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mengganti tas ini dengan yang baru ya Allah. Sesungguhnya tas ini sudah memenuhi tugasnya selama ini dengan Masya Allah luar baik dengan baik menemani saya. Ya dengan jalannya Allah. Yang kita mintakan tas. Jadi bisa jadi rezeki itu tidak datang berupa uang, tapi apa? Berupa tas juga. Gitu.
karena yang diminta tas. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan begini, ya Allah enak banget ya kayaknya kalau misalkan, aduh udah nggak enak badan, aduh kayaknya kalau ada buah tuh enak banget gitu. Mungkin anak kos kan tahu sendiri ya, terbatas dananya gitu. Di luar dugaan, tiba-tiba ada yang datang membawa jeruk 1 kilo. Masya Allah, pernah nggak merasakan begitu? Nah ini sebetulnya kalau bicara sama Allah itu tidak harus mengangkat tangan, tidak harus berdoa dengan lisan, tapi kadang-kadang dengan jeritan hati aja kita bisa gitu loh. Ya Allah mudahin ya Allah. Naik motor, mogok, pernah? Saya pernah. Rantainya melorot, lepas. Saya cuma bisa bilang, ingat yang pertama tadi saya katakan, setiap takdir yang terjadi, jangan mengeluh. Jangan merasakan, jangan marah. Jadi waktu itu saya mengatakan, ya Allah apa ya? Sudah genting, saya mau sampai rumah, kok ya pakai melorot rantainya. Apa ya teman-teman? Paniknya, di situ nggak ada bengkel lagi. Tapi kemudian saya mengatakan, pasti ada kebaikan di baliknya. Ya Allah mudahin ya Allah. Ada satu orang bapak mendekat kemudian mengatakan, kenapa mbak? Ini pak, oh itu ada, saya coba aja mbak, nggak ada bengkel dekat sini. Terus kemudian bapak itu bilang, coba aja dikaitin lagi, kemudian dibawa jalan pelan. Saya ikuti nasihatnya. Apa yang terjadi? Masya Allah. Rantai itu nyambung lagi dan saya bisa pulang. Jadi kadang-kadang pertolongan Allah itu sedekat itu gitu. Kalau kita tidak luput daripada ya tadi. Setiap apa aja. Mau pulang hujan. Jangan ngeluh juga. Kata kuncinya begitu. Intan surullah yang surkum dan kemudian barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Rumus-rumus itu kita ingat. Maka Masya Allah. Allah akan datangkan pertolongan gitu. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan agar kita selalu teringat akan Allah. Jadi dalam hal apapun, seremeh apapun itu udah ya apa mintanya sama Allah gitu. Kadang-kadang saya suka berpikir begini. Saya ini kayak orang olahraga, kayaknya kalau punya jilbab terus bahannya bahan kaos gitu cocok ya buat olahraga. Karena suka batin aja begitu gitu. Apa yang terjadi? Pada saat saya mengisi kajian, ternyata dikasih bingkisan, isinya apa? Jilbab bahannya kaos. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Jadi jangan salah, jangan lupa bahwa rasanya Allah itu tahu loh, bukan hanya apa yang kita lisankan, tapi yang kita batin juga Allah tahu, gerak hati itu Allah tahu begitu. Maka jangan lupa bersyukur, nikmati setiap prosesnya, yakin akan pertolongan Allah, itu penting. Terutama ketika kita berdoa, jangan sampai lepaskan keyakinan kita kepada Allah. Misalnya, kayaknya doa saya nggak dikabul nih, udah 7 hari 7 malam berdoa nggak juga kelihatan ada tanda-tanda dikabul gitu ya. Jangan pernah berpikir begitu. Kalau memang belum, ya memang belum waktunya. Bersabar saja, tapi yakin bahwa Allah pasti tetapkan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu Mbak. Masya Allah, terima kasih Saudara Umu Yusuf nih, kita diberikan reminder lagi terkait dengan kekuatan doa gitu ya, sesepele apapun gitu kita boleh untuk meminta kepada Allah gitu, berdoa kepada Allah gitu. Nah baik kawan-kawan muslimah semua, mohon maaf sebelumnya nih berhubung mendekati pukul 21.00, sekarang udah 21.00, jadi untuk sesi tanya jawab akan kita cukupkan. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, kami mohon maaf sekali gitu ya, dan mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya gitu kita bisa bertemu lagi dengan kajian yang lain gitu ya, dan semoga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para pemateri seperti itu. Nah, terima kasih banyak kepada Saudara Umu Yusuf yang telah membersamai kita gitu ya, mulai dari penyampaian materi hingga tanya jawab gitu ya, yang sangat berdaging dan sangat banyak hal-hal yang bisa kita highlight gitu, kita ingat-ingat sebagai reminder gitu. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi berkah dan juga menjadi catatan kebaikan bagi kita semua. Nah, alhamdulillahirobbilalamin telah selesai kita di sesi materi gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi doa gitu. Nah, kepada Saudara Umu Yusuf, kami minta untuk memimpin gitu ya, kita berdoa bersama seperti itu. Pada Saudara Umu Yusuf, dipersilakan. Sebelumnya saya mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sebetulnya saya, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberikan petunjuknya sama teman-teman, hidayah kepada teman-teman dengan jalan keluarnya yang lain. Tetap semangat, karena tadi pertanyaan ada yang berkaitan dengan semangat juga, bahwasanya
hadirnya kita di komunitas kebaikan itu bukan karena semata-mata ingin mendapatkan pujian, tapi semata-mata karena Allah. Jadi kadang-kadang kendor semangatnya, ingat bahwa yang membuat kita ingin berada di sini adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah. Mari kita tundukkan sejenak kepala kita, rendahkan hati kita, ya, karena salah satu syarat daripada menuntut ilmu adalah senantiasa tawadhu, rendah hati, karena memang kita ini rendah, hina, ya di hadapan Allah kita bukan apa-apa. Maka Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ya afu ya karim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wal afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa jannatan minan nar, wa afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur mustad'afina minal muslimin fi kulli makan. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Umu Yusuf yang telah memimpin doa bersama kita pada malam hari. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita benar-benar menutup, kita akan masuk pada sesi dokumentasi bagi teman-teman kaum muslimah yang tidak berhalangan gitu ya untuk membuka kameranya. Monggo dipersilakan untuk membuka kamera. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, sudah mulai bertambah gitu ya jumlah teman-teman yang open cam. Nah, mungkin akan segera kita lakukan nih untuk sesi dokumentasi. Nanti pengambilan dokumentasinya akan dilakukan 3 kali screenshot gitu ya. Setiap screenshotnya ada 3 kali hitungan atau 1, 2, 3, kemudian take 1, 1, 2, 3, take 2, dan seterusnya. Baik, langsung saja mungkin ya untuk take pertama. 1, 2, 3. Baik, kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman kaum muslimah yang sudah membuka kameranya gitu ya di sesi dokumentasi ini. Baik, kita akan segera masuk pada sesi penutup. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Saudara Umu Yusuf yang telah menjadi pemateri pada malam hari ini yang membagikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir gitu ya. Kita masuk dalam halaqah ini secara online gitu ya, walaupun mungkin besok sudah ada agenda yang lain gitu ya di awal pekan seperti itu. Semoga kajian pada malam hari ini bisa menjadi booster kita semua, bisa menjadi pematik semangat kita di awal pekan seperti itu. Nah, mungkin saya ucapkan juga mohon maaf sebesar-besarnya saya sebagai MC apabila ada banyak kesalahan gitu ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, karena ketidaksempurnaan itu berasal dari saya dan segala yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita tutup bersama kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Dea Abida selaku MC cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya. Jazakumullah khairan sudah bergabung. Semoga Allah kumpulkan kita di tempat terbaik di akhirat nanti ya teman-teman semua. Amin. Terima kasih banyak. Saya pamit. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Jazakumullah khairan. Saya pamit semuanya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, kualitas pendidikan Indonesia yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Aksi mereka terhenti setelah remaja terjadi di Tanjung Sari, Kota Surabaya, Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, kualitas pendidikan Indonesia yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Aksi mereka terhenti setelah remaja terjadi di Tanjung Sari, Kota Surabaya, Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster.